Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi spesial Ramadan 1446 Hijriah yang berbahagia, wabil khusus Kiai Sasmito, Ketua PCM Sukun, beserta seluruh jajarannya, Ketua PCA Sukun, beserta seluruh jajarannya, para pimpinan ranting Muhammadiyah Asyah, takmir masjid se-Kecamatan Sukun. Hari ini kita memasuki Ahad kedua dari bulan Ramadan, berarti sudah semakin dekat kita untuk sampai kepada finish bulan Ramadan pada dermaga ketakwaan. Karena tujuan kita berpuasa ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai takwa. Ada ayat yang dalam bulan Ramadan ini menjadi ayat populer. Setiap mubaligh berceramah tidak pernah lupa dengan ayat ini. Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 183, betul ya? Bukan 187. Kan lebih ringan yang 187. 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan padamu semua asyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi bertakwa. Betul ya? Paham betul artinya ya? Walaupun tidak pernah belajar bahasa Arab, karena sudah seringnya ayat ini dibacakan dan disampaikan terjemahannya, maka menjadi mudah untuk kita mengingatnya. Itu 183. Kalau tadi saya menyebut 187 itu pernah dibaca. Itu yang lebih ringan itu. Sebelum ayat 187 itu turun, sahabat-sahabat itu merasa keberatan untuk berpuasa itu. Karena siang malam tetap harus berpuasa dalam urusan
Yang 187 itu. Apa 187? Jangannya sudah lupa dibaca karena sudah merasa tidak perlu. Ibu hafal ibu ayat 187. Harus dihafal itu. Karena itu nanti malam ibu-ibu baca ayat ini di depan bapak, di depan suami dengan keras dan dengan lantunan bacaan yang sangat bagus. Apa 87? 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hafal Pak ya? Harus dihafal itu. Kalau nanti malam bapak-bapak, babi boleh baca juga ayat ini di depan ibu-ibu persis setelah berbuka puasa dan sholat maghrib, berbuka kedua ya. Apa artinya itu? Oh, terawih. Berarti ayat tentang terawih bukan? Atau dibaca setelah sholat terawih, pulang terawih dibaca itu. Baca keras-keras dengan bacaan yang bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ada apa nih bapak nih kok baca ini? Itu namanya ayat kode ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak bacakan ini karena sekarang jam 7 pagi. Kalau jam 7 malam saya sudah dibacakan artinya itu. Ayat 183 ini menegaskan dua hal. Yang pertama, kewajiban puasa. Imma lil mu'minina wa imma lil ladzina min qablihim. Bagi orang yang beriman atau bagi orang-orang yang dari kalangan mereka yang sebelum orang-orang beriman, itu semuanya diwajibkan Allah berpuasa. Artinya orang-orang beriman sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan berpuasa. Karena itu puasa itu bukan praktik pertama pada masa umat Islam, umat Nabi Muhammad, tetapi sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa itu berpuasanya 40 hari. Kita lumayan 1 bulan. Tapi supaya agak menyamai puasanya Nabi Musa, maka ditambah 6 hari setelah selesai Ramadan dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukannya. Tapi lebih berat ini daripada puasa Ramadan yang 1 bulan lamanya ini. Puasa Senin Kamis itu juga lebih berat itu daripada puasa bulan Ramadan. Buktinya selama bulan Ramadan semuanya bisa berpuasa, tapi Senin Kamis enggak semua bisa berpuasa. 6 hari dalam bulan-bulan Syawal, tidak semua yang berpuasa di bulan Ramadan itu lalu berpuasa di bulan Syawal. Lebih berat. Atau karena merasa tidak terlalu mementingkan karena hukumnya tidak wajib. Kita ini mau cari yang wajib-wajib. Berpuasa wajib bagi orang-orang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad yang disapa oleh Allah ini, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu. Kalau disebut orang-orang beriman itu berarti orang-orang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad. Walladzina min qablikum, dan juga telah kama kutiba alladzina min qablikum, dan telah juga diwajibkan
kepada umat-umat sebelum kamu kewajiban berpuasa. Nabi yang lain juga Nabi Daud itu berpuasanya sehari berpuasa, sehari tidak. Lebih berat juga ya kira-kira ya. Kalau sehari berpuasa, sehari tidak, berarti dalam 1 tahun kira-kira berpuasanya 100 belasan itu hari. Lumayan 1 bulan. Apalagi 1 bulannya masih 29 tahun, lumayan. Tahun ini bulan Ramadan ini 30 ya. Alhamdulillah, insyaallah 30 hari. Insyaallah nanti hari rayanya bersama-sama. Ini nikmat bulan Ramadan tahun ini. Mengawalinya sama, mengakhirinya sama. Tetapi ada ada hal yang hilang. Kalau mengawalinya berbeda, itu maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu semuanya bilangan ganjil. Jadi kira-kira Lailatul Qadar turun tiap hari itu. Begitu ya. Ini betul-betul Lailatul Qadarnya itu sama. Kalau berbeda memulainya, yang memulai duluan katakanlah malam ini malam ganjil, yang mulai berikutnya besoknya bilangan ganjil, setiap hari ganjil semua itu. Semakin gampang mendapatkan Lailatul Qadar kalau dilihat dari logika bilangan, tapi belum tentu juga semuanya bisa mendapatkan. Yang kedua, tujuan berpuasa kata Allah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Maka dengan ayat ini mudah untuk dikatakan kalau kita tidak berhasil meraih ketakwaan, setelah kita menyelesaikan seluruh bilangan puasa, maka ibadah puasa kita menjadi sia-sia. Tidak sampai kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu takwa. Maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang oleh Nabi disebut kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atash. Dalam riwayat yang lain illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Puasanya hanya mendatangkan rasa lapar, rasa dahaga. Nek siang itu pura-pura lemes itu. Tandanya orang begini nih. Kalau sore itu kayak ngelukro gitu. Karena yang didapat hanya rasa lapar dan dahaga. Orang yang meraih ketakwaan boleh jadi dia itu tidak merasa lapar, tidak merasa haus, dan tidak merasa capek. Jadi dijalannya dengan biasa-biasa, tetapi ia meraih ketakwaan. Karena urusan puasa ini kan tidak tergantung pada urusan lapar dan urusan dahaga. Jadi orang berpuasa itu boleh tidak lapar dan boleh tidak dahaga. Betul ya? Jadi jangan pura-pura lapar, jangan aku poso, aku ketika disuruh angkat galon karo bojone, biasanya nyuruh-nyuruh ngangkat galon itu bojo wedok nang bojo lanang. Yang nyuruh pasti bojo wedok sing suka nyuruh-nyuruh niku. Kalau ada bojo lanang kok nyuruh bojo wedok ngangkat galon itu kebacut itu. Karena merasa berpuasa itu. Lah istrinya mungkin lagi tidak berpuasa. Nggih Bu, leres nggih Bu, sing nyuruh-nyuruh ngangkat galon niku lanang napa wedok? Wedok biasanya. Pokoknya dadi wong wedok niku enak.
Katanya emansipasi, kesamaan derajat. Tapi nek suruh ngangkat galon, lah itu masa wong wedok kok ngangkat galon, Pak? Itu wong wedok enggak konsisten itu. Jaluk sama tapi ini urusan ngangkat galon moh itu. Pokoknya paling enak wedok. Bener Bu? Nek urusan jabatan harus wong wedok sampai dipaksa-paksa. Harus ada 30% caleg perempuan. Enggak ada pokoknya diada-adakan lah pokoknya. Kucing wedok asal ono jenenge oleh didaftar nih, asal punya KTP lo ya. Ummu Hurairah itu ibunya kucing wedok. Nah, tidak ada urusan puasa ini dengan rasa lapar dan rasa dahaga. Orang yang bibirnya kering itu bukan tanda dia orang berpuasa, karena boleh jadi dia sedang sariawan. Orang yang bibirnya basah juga bukan bukti, bukan tanda kalau dia tidak berpuasa. Orang yang lemes juga bukan tanda dia berpuasa, karena boleh jadi dia memang sakit atau pura-pura lemes itu ben ora dikongkon ngangkat galon oleh bojone. Selama sehari turu tok itu. Nah, orang yang segar bugar juga tidak menjadi bukti kalau dia tidak berpuasa. Bahkan ngapunten nggih. Orang yang berpuasa itu, orang yang makan itu juga bukan menjadi tanda kalau dia orang tidak berpuasa. Orang yang tidak makan juga bukan menjadi tanda kalau dia berpuasa. Akeh wong mangan di siang hari ada ya, dia berpuasa atau tidak? Ya ora. Tapi sekali lagi ada model puasa baru. Ini saya buka rahasia ini di Sukun, supaya nanti mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan ya. Puasa itu bukan urusan tidak makan, bukan urusan tidak minum. Tapi urusan puasa itu adalah urusan sebagaimana makna yang dikandung dalam kata puasa itu sendiri. Jadi bukan persoalan tidak makan. Bukan ada mut'am, tapi as-saumu wal imsak. Puasa itu menahan. Puasa itu ngempet. Bukan tidak makan. Memang di dalam kaidah fikihnya al-imsaku anit ta'am wasyarab wal mu'asyaratil jinsiyah min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Menahan dari makanan dan minuman dan hubungan biologis antara suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lumayan kita dapat bonus 8 menit. 8 menit masih bisa menyelesaikan kopi 1 cangkir. Enaknya jadi Muhammadiyah itu di situ. Yang lain sudah 8 menit ditambah 10 menit imsak. Kita masjid Jalan Sasitu pun sudah azan, si ngopi. Utut bukan Muhammadiyah itu. Karena di Muhammadiyah itu utut itu haram itu apa? Walaupun ada orang Muhammadiyah yang membuat dalil hadis maudhu sebenarnya itu, hadis palsu itu. Nikmal udud ba'dad dahar. Itu bahasa Arab ya, nikmal udud ba'dad dahar. Senikmat-nikmatnya udud itu merokok ba'dad dahar, setelah dahar.
Nanti saya sebut dengan hadis maudhu, hadis palsu itu. Rawahu fulan. Kalau hadis maudhu ya tidak ada perawinya ya. Nah, jadi masih ada waktu. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Al-imsak. Tetapi walaupun itu minat ta'am wasyarab, tetapi sesungguhnya esensi dari berpuasa itu pada kata pertama al-imsak, menahan. Menahan. Karena itu bukan sekadar tidak makan dan tidak minum, tapi dari segala urusan-urusan yang merusak substansi dari berpuasa itu, dari menahan itu. Maka kalau ada orang ditempeleng kawane, kancane pada saat dia berpuasa, kata Nabi, kul inni shaim, aku poso, aku rakatene bales, nyoh tempeleng ngomane wis, pipi kiri ditempeleng, kasih ke pipi kanan, jangan nempeleng lagi, jangan nempeleng. Kalau ikut nempeleng, rusak puasanya, karena dia tidak bisa menahan. Betul ya? Kalau dicereweti, ojo balas cerewet. Dalam hari biasa, kisos itu boleh. Ditempeleng, lalu nempeleng, boleh. Itu hukum kisos dalam Islam. Tapi nempelengnya harus setara dengan tempeleng yang tadi itu. Kalau ditempeleng dengan tangan kiri, ya nempelengnya dengan tangan kiri. Kalau nempeleng dengan tangan kanan, itu sudah tidak boleh, itu melebihi. Dan ukurannya kira-kira seperti yang dia rasakan tadi, itu boleh. Tapi berpuasa tidak boleh, tidak boleh membalas. Harus ditahan. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib tiba. Nanti waktu maghrib tiba, ono, kira-kira begitulah. Tapi juga tidak begitu. Kode ono gitu. Jadi bukan persoalan tidak makan dan tidak minum. Kan saya katakan dari rahasia di sukun ini, orang berpuasa boleh makan, boleh minum. Syaratnya sangat mudah. Hanya satu, tidak boleh ditambah. Lupa. Syaratnya satu, lupa. Yang lain tidak bisa. Pura-pura lupa, bukan. Tapi betul-betul lupa. Kata Nabi, kalau kamu berpuasa lalu kamu makan sampai kenyang atau minum sampai puas, maka tidak batallah puasamu. Bahkan Nabi menganjurkan agar kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi nikmat minum dan makan. Sudah perut kenyang, tenggorokan sudah basah, puasa enggak batal, dapat pahala bersyukur lagi. Enak wong poso sing lupa sing lali. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau menjumpai putra atau putrinya di rumah kok ngombe, tolong jangan ditegur dulu. Biar sampai habis. Kalau ada putra-putrinya kok kelidik-kelidik di dapur kok dia mengambil nasi, jangan buru-buru tegur. Intai saja dari jauh. Ketika sudah selesai, kira-kira sudah seperempat lah, atau sudah selesai makan semuanya, baru ditanya baik-baik, le, ndo, awang poso ora? Udah puasa kan, sahurnya sama bapak, sama ibu. Lo kok mangan? Aduh lali bu, sorry bu. Dia dapat nikmat yang sangat besar dari Allah itu. Jangan dibentak lo, dimarahin dong. Kok mangan? Kasihan dia. Itu orang tua yang bijak mendidik anak dengan ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya, langsung dibentak. Poso kok mangan? Kasihan kan? Sudah kadung pingin makan yang enak, lo kok berhenti? Itu ilmu. Tidak batal. Karena apa? Puasa itu bukan persoalan tidak makan dan tidak minum. Tapi as-shaum huwal imsak. Menahan. Itu yang penting. Artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini
esensinya mendidik manusia untuk belajar menahan diri. Apa sebab? Karena kelemahan terbesar manusia terletak pada ketidakmampuannya dalam urusan menahan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini berlaku pada semua manusia. Manusia itu punya watak serakah, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Ya Mas Gus Suryadi, ini kan Ustaz Suryadi, Budi Mas Suryadi. Niku, dengan asli Bundi, Sumenep MA ya. Hadir ke sini bersama istri. Oke, tidak jadi saya tanya. Pasti dia kalau saya tanya pertanyaan ini pasti nggak jujur dia. Jenengan sinten? Ustadz Ahmad Imron. Hadir bersama istri. Kalau tanglet jenengan nggih. Jenengan sudah punya istri? Oke, saya tanya nggih, jujur nggih, tolong jawab jujur. Jenengan iki sakjane taksih pengin rabi maneh sama boten? Harus jujur ya, jawab jujur. Direkam. Gara-gara mau direkam nggak berani. Saya tahu jawabannya apa, karena takut ketahuan karena direkam itu. Saya tahu lah. Itu semua manusia. Bu, kalau jujur nggih, tak jawab jujur nggih. Jenengan iki sakjane. Saya tidak akan tanya pingin rabi maneh to mboten. Niku beda. Kalau dijawab begitu pasti semuanya serempak mengatakan tidak, itu perempuan. Kalau laki-laki ditanya kok jawabannya tidak, itu bukan laki-laki. Yang pertama tidak jujur, yang kedua bisa jadi dia bukan laki-laki. Kalau perempuan pasti bilang tidak. Bu, jangan masih pengen rabi maneh napa mboten? Gadah kalih. Pasti semua bilang tidak. Betul Bu ya? Saya tanya yang lain. Bu, jenengan iki sakjane belanjane kurang napa mboten? Kurang toh? Wedok niku. Kalau ada perempuan kok tidak kurang urusan belanja, itu bukan perempuan. Dan rusaknya laki-laki itu karena istrinya yang selalu kurang, suaminya lalu korupsi. Korupsinya 300 triliun. Saya tanya, yang korupsi 300 triliun yang divonis 6,5 tahun, itu kaya atau miskin? Kaya. Kalau miskin nggak sampai 300 triliun, paling 500.000 korupsi nih. Itu mau miskin nih. Ngotil 500.000. Ini 300 triliun. Vonisnya 6,5 tahun. Untung ini kok untung lagi. Ditambah ya. Iya, ditambah ya. Dendanya 200 miliar. Tadi toh. Cerdas dia ngitung. 300 triliun, denda 200 miliar. Untung toh. Ya memang hukumnya kayak yang perlu diubah itu. Ini kalau ngikuti zaman hukum masa Nabi, 300 triliun sudah dipotong sampai di mana tangannya itu? Sampai habis itu. Ya saya tidak mengatakan hukum Indonesia harus begitu, itu urusannya membuat hukum lah. Kita jalani saja. Iya itu kurang, itu perempuan. Manusia itu laki-laki atau perempuan nggak pernah puas dengan apa yang ada. Bu, sakjane jenengan niku seneng betulan toh duwe bojo jenengan niku. Enggak kurang toh, enggak kurang ganteng toh. Pak, enggak kurang ayu toh bojone jenengan niku.
Wis pol wis. Dipacai apa ya iku wis. Manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang ada. Selalu kurang dan kurang. Dan itu watak dasar manusia. Dan itu dilambangkan dalam kisah kakek moyang kita yang pertama. Manusia mulia, Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita. Ketika dia dan istrinya, Ibunda Hawa, ditempatkan oleh Allah di surga. Dan di sana dia dipersilakan untuk menikmati semua yang ada di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik yang manapun kamu suka. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Semuanya boleh kecuali satu yang tidak boleh. Dan Allah telah membuat perjanjian tentang hal ini dengan Nabi Adam. Walaqad ahidna ila Adam min qabl. Dan sungguh kami telah perjanjikan sebelumnya dengan Adam. Fanasiya walam najid lahu azma. Tetapi rupanya dia lupa dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Lalu Adam tergoda oleh iblis. Lalu ia melanggar larangan Allah, ia mendekati pohon terlarang itu. Akibatnya Adam diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala bita minha jami'a. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga ini bersama-sama. Gambaran yang disampaikan dalam Al-Quran ini merupakan drama kosmik yang melambangkan karakter dasar manusia. Mengapa Nabi Adam masih melanggar larangan Allah terhadap satu batang pohon, padahal semuanya telah dibolehkan oleh Allah untuk dinikmati? Ngapunten, wahai para anak cucu Adam, ojo nesu nggih jenengan nggih. Karena Adam serakah, ia tidak puas dengan apa yang ada. Kita semua adalah anak cucu Adam. Maka dari itu kita semua punya potensi yang sama dengan kakek moyang kita itu, yaitu jatuh secara tidak terhormat dalam hidup ini kalau kita tidak bisa menahan diri. Siapapun yang tidak bisa menahan diri dalam hidup ini pasti jatuh. Tidak pandang dia orang kaya atau miskin, tidak pandang dia orang terhormat atau orang biasa, tidak pandang dia orang punya kedudukan tinggi atau rakyat biasa, kalau tidak bisa menahan diri pasti jatuh. Warga lapas niki, kalau sering berikut wayu-wayu, muda-muda, kinyis-kinyis, sulung-sulung wajahnya itu, tapi dia menjadi manusia yang terhina. Ya nih jenenge masuk lapas niku kan mesti dapat tuduhan berat itu. Nabi Yusuf saja menjadi warga lapas itu kan karena dituduh mengganggu istri Al-Aziz. Dituduh itu. Itu begitu. Begitu juga di Lowawaru. Gagah-gagah, ganteng-ganteng, bekas pejabat-pejabat. Ngapunten nggih, saya mau
kata jujur niki yang belum pernah Pak Yai Sasmito ketahui. Pak Sasmito niki lah ngarani kula niki lah apik-apik tok ya. Nggih Pak Yai. Gus Anas niku ngarani kula niku Pak Humaidi ki wong sae niku. Alhamdulillah matur nuwun. Tapi saya mau jujur. Saya dulu sebelum begini-begini ini, saya sering keluar masuk penjara, diundang ceramah. Sekarang saya sudah sangat jarang diundang ceramah di penjara. Saya pernah berpikir jangan-jangan ceramah saya ini jelek sehingga orang penjara sudah tidak lagi mau mengundang saya. Ternyata bukan itu sebabnya. Setelah saya coba telisik, ternyata sebabnya karena kamar-kamar penjara itu sudah penuh dengan para ustadz dan para kiai. Ngapain diceramai wong ustadz? Diceramai aku seru. Mengapa mereka ada di sana? Ada kiai yang karena pernah jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Selesai masuk penjara. Bahkan ustadz yang biasa ceramah, biasa ngaji, karena gaya mau jadi DPR, selesai masuk penjara juga dan jumlahnya banyak. Mudah-mudahan anggota DPR dari Muhammadiyah aman, terkendali, selamat dunia akhirat, amin. Nah jenengan aman. Mengapa dia begitu? Tidak puas dengan apa yang ada. Berapa gaji wali kota kira-kira ya? Ada yang pernah tahu ya? Bu, panjenengan seneng to nek dados istrinya wali kota? Hah? Mboten? Nggih, wali kota sing pundi sing pengin ngerapi jenengan? Kalau pengen ya suruh suaminya jadi wali kota, suruh nyalon. Nek duwe bondo tapi ya. Enak jadi istri wali kota niku. Pernah masak. Jadi kalau ada istri kok pengin tidak masak sehari-hari, dadiyo bojone wali kota. Sing masak bagian umum. Wah enak pokoknya dari bojone wali kota. Pengin? Halo? Ya masih lebih enak jadi istrinya guru sekolah Muhammadiyah lah. Gajinya lebih banyak daripada gajinya wali kota ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, menahan itu intinya. Siapapun yang tidak bisa menahan diri pasti jatuh. Adam saja jatuh loh kok kita. Nah kalau panjenengan kita semua, saya panjenengan masih ada di sini bisa menghirup udara segar, jangan buru-buru ngaku orang baik. Yang pasti karena nggak ada kesempatan, nggak ada peluang. Mereka itu ada kesempatan, ada peluang, ada barang yang bisa dikorupsi. Lah jenengan mau korupsi nopo? Yang mau dikorupsi apa? Nggak ada peluang. Kalau ada peluang, bisa lebih parah loh. Yang sekarang korupsi itu dulu yang bengok-bengok. Hukum koruptor, hukum mati koruptor itu dulu sebelum dia jadi pejabat. Sekarang setelah jadi pejabat, podo ae. Ada peluang, tidak bisa menahan diri. Maka inti puasa adalah latihan belajar menahan diri. Karena manusia semuanya punya watak serakah, punya watak tidak pernah puas dengan apa yang ada. Jadi masih panjenengan niku kok aku kok ketok koyo lain ya daripada yang lain. Apa? Aku kok pengen rapi mana ya? Yaitu laki-laki, manusia itu. Tapi jangan lalu diumbar. Tapi jangan dilarang loh, Bu.
Saya tidak mau lanjutkan ini topik yang cukup serius ini. Karena ada orang yang bilang, itu kan sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi dipelajari sebagian. Saya kasih resep Bu, kalau ada laki-laki kok pengen Nabi mana, bilang ikuti kanjeng Nabi. Jangan hanya baca ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini semua laki-laki hafal. Betul? Ibu-ibu menghindari baca ayat ini. Kalau sampai pada bacaan ini itu agak lirih bacanya. Betul Bu ya? Itu ayat Quran. Jadi jangan lupa praktik Nabi itu. Nabi itu selama bersama Khadijah, istrinya hanya satu. Baru setelah Khadijah wafat, ada Saudah, ada Hafsah, ada Aisyah, dan seterusnya. Pak, nek Aisyah musi ono, ojo macam-macam loh. Maaf, nek Khadijahmu masih ada, Khadijahmu si ono, ojo macam-macam. Tapi nek Khadijahmu sudah enggak ada, silakan karomu. Itu untuk perempuan ini. Nah, cocok nih Bu. Cocok Bu nggih? Bu? Nggih, jenengan Khadijah toh? Jenengan sanis Aisyah toh? Nek watun Aisyah si ono Maria Al-Qibtiyah dan seterusnya. Untuk para Khadijah guyu saniki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa agar manusia belajar menahan diri. Siapapun yang bisa menahan diri, dia akan berhasil. Dia aman, dia sukses, dialah yang bisa meraih ketakwaan. Lalu apa dan bagaimana puasa ini bisa menjadi pengantar kepada takwa? Kita lihat mahwa takwa. Takwa niku sakjane napa sih? Inti takwa itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Takwa itu adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah Maha hadir dalam hidup kita. Allah senantiasa menyertai kita, membersamai kita dimanapun kita berada. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu dimanapun kamu berada dan Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Maka orang yang senantiasa dibersamai Allah, ditemani Allah dimanapun dan kapanpun, maka dia hanya akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah ridha. Dan dia tidak akan sanggup melakukan perbuatan yang membuat Allah murka. Maka dengan sendirinya takwa itu melahirkan budi pekerti luhur, akhlak mulia, akhlakul karimah. Kalau ada orang dia sudah berusaha berpuasa dengan sebaik-baiknya, tujuannya meraih takwa, tetapi tidak berakhlak mulia, tidak berbudi pekerti yang luhur, maka patut dipertanyakan sejauh mana ketakwaannya. Karena orang bertakwa itu dia hanya akan sanggup melakukan perbuatan yang baik-baik yang Allah ridha. Betul? Maka kalau ada orang berpuasa, nek wedo, lisannya masih lancip, omongannya masih tetap pedas, itu berarti kakian mangan sambel. Menyakiti orang lain dengan lisannya itu bukan tanda orang yang bertakwa. Leres begitu. Karena kalau bikin sambal jangan pedas-pedas. Yang penting sambal, pokoknya sambal nggak pedas lebih baik. Nah, bagaimana puasa ini bisa mengantarkan kepada posisi ini? Dekat dengan Allah, inti takwa itu dekat dengan Allah. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat pribadi, sangat personal, sangat privat. Ibadah puasa berbeda dengan yang lain. Sholat misalnya, kalau ada orang sholat, sangat mungkin dia diketahui oleh orang lain.
Apalagi sholatnya di masjid, di jalan bersama yang lain, di masjid bertemu dengan yang lain, mudah diketahui orang. Zakat, sedekah, infak sangat mudah diketahui orang. Setidaknya orang yang menerima zakat, infak, sedekah tahu bahwa kita berzakat, berinfak dan sedekah. Jadi enggak usah terlalu sembunyi-sembunyi. Salat. Apalagi haji. Haji itu ada ibadah yang sangat demonstratif. Satu orang haji, satu kampung nganterkan. Satu orang mengetahui haji. Tapi tidak demikian dengan puasa. Tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berpuasa kecuali kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang berpuasa lalu kita merasakan lapar atau dahaga, tapi kita tidak mengambil barang seteguk air atau sesuap nasi, ketika kita sedang sendirian di rumah, tidak ada orang lain yang tahu, karena kita meyakini, menyadari Allah melihat kita, Allah membersamai kita. Itulah latihan ketakwaan. Jika itu terjadi, maka berarti telah ada benih-benih ketakwaan tumbuh dalam diri kita. Orang yang merasa disertai Allah, dibersamai Allah dimanapun dia berada, apakah di tempat yang ramai atau di tempat yang sepi, kalau dia merasa dibersamai Allah, maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang membuat Allah murka. Itu pengantar. Silakan dipimpin tanya jawab. Yang tanya yang sebelah sini, yang jawab sebelah sana. Baik, Ibu Bapak, menahannya sudah dulu ya. Nah, sekarang monggo yang mau bersuara, berbicara, khususnya ibu-ibu ya, biar porsi jatah katanya hari ini juga terpenuhi. Ya, kalau nggak berbicara seharian nanti kasihan yang di rumah. Ya, monggo yang punya pertanyaan ya disampaikan ya, dan silakan kita persilakan Bapak dulu atau Ibu dulu, monggo. Oh, Ibu dulu. Tadi katanya sudah menahan imsaknya sudah dari tadi Ustaz. Nggih. Sudah menahan lapar. Nggih. Monggo Pak Yas tuh, Pak Yas. Monggo Pak Yas. Oh. Oke. Ustaz Mudai. Ustaz, siapa? Mudai, beliau di mana-mana berdaki. Oh. Lalu mudah. Ustaz, kalau pada siang hari orang lupa makan dan minum di bulan Ramadan, bumi kan tidak. Kadang-kadang kita itu di jalan itu agak insiden, terus kita lupa, terus marah, terus tapi dalam arti kita lupa apa masih tetap di dalam itu puasa. Terima kasih. Pak Mudai. Saya catat ya, Pak Mudari. Iya, Pak Mudai. Mudai. Oh. Ibu-ibu satu, monggo. Silakan. Ibu. Ini hidup dulu. Pertanyaan sudah diwakili ini. Jangan-jangan misalnya pas tadi sudah imsak pengen meluapkan perasaannya yang mesti pada suaminya, oh imsak gitu ya. Nah itu boleh enggak, batal enggak puasanya Ustaz gitu. Satu dulu, monggo. Ya, baik. Jawab dulu. Orang yang lupa itu terbebas dari syariat. Dalam hal apapun, karena itu kalau ingin melanggar syariat, pas lupa. Puasa lupa lalu makan, tidak batal puasanya. Lalu orang puasa marah. Kalau betul-betul dia lagi lupa, ya berarti tidak merusak puasa. Tapi kan walaupun marah kan tidak membatalkan puasa. Nah ini dia bedanya. Jadi walaupun dia marah tapi tidak membatalkan puasa. Yang masih etes itu nggak batal puasanya. Tapi puasanya itu baik atau buruk, nah itu persoalan yang lain. Jadi memang secara formal syariat puasa itu yang sah adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis
suami dan istri. Setelah turun 187 di siang harinya, kalau dulu malam hari abot, jenengan rakat katene kuat. Apalagi sing nom-nom ngaten niki, sing sepuh-sepuh sebulan lebih juga nggak apa-apa. Kuat. Nah, tetapi yang marah kan tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Nesu, bohong, nggak batal puasanya. Artinya tidak perlu mengganti di hari lain. Tapi puasanya baik atau tidak, nah, ini persoalan lain. Jadi yang tadi membatalkan puasa itu tidak batal. Persoalan rusak puasanya atau tidak ada konteksnya dalam hadis tadi. Begini, hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk tadi pertanyaan, bukan pertanyaan, pancingan untuk ibu-ibu. Nek wis mari buka, nesu-nesu. Oleh orang. Ya sini nesu-nesu ya oleh toh. Kalau mari poso, mari buka, lalu bohong, oleh orang. Sama kan pertanyaannya? Hadirin yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya ibadah itu semua yang formalnya seperti itu, soalnya menghindari makanan dan minuman, intinya adalah menahan semuanya dari keburukan-keburukan itu sesungguhnya nanti dilihat setelah orang itu berada di luar ibadah itu. Sekolahnya di sini, hasilnya nanti dilihat setelah sekolahnya selesai. Dadi opo mantun sekolah niku? Bukan sekolah tok, nggak dadi opo-opo. Maka ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang tidak diterima. Salat itu ada salat yang diterima, ada salat yang tidak diterima. Haji ada haji yang diterima, namanya mabrur. Ada haji yang tidak diterima, mabur. Puasa ada puasa yang diterima, ada puasa yang tidak diterima. Tanda-tandanya apa? Salat itu tandanya diterima bukan pada orang itu beteng-teng waktu salat, koyok-koyok temenan husuk-husuk. Nggak ada urusan ketika ada sedang salat. Karena itu orang Arab itu kalau kita lihat mereka salat, Allahu Akbar, ngambil tisu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Mereka begitu. Kita kalau sudah begini nggak sah itu. Mas ada nggak di sini orang sholat kalau ngambil tisu? Nggak ada kayaknya, ditahan itu. Padahal dia mengganggu itu. Betul ya? Nah, syariatnya, kaidahnya kalau ada orang sholat sunnah di rumah, kok ada orang assalamualaikum, ya buka dulu, buka saja pintunya itu lalu lanjutkan sholat itu. Kalau mau, atau dikeraskanlah supaya isyarat itu. Saya ketok-ketok terus gak kerungu, ya buka sholat lagi. Artinya orang yang khusyuk sholatnya itu tandanya bukan ketika dia sedang sholat. Ada hadis qudsi yang agak panjang, tapi saya akan ambil satu saja. Tapi kalau saya baca saya jadi nggak bisa. Innama ataqabbalu sholata mimman tawadhu'a biha li uzmati wa lam yastatil biha ala khalqi. Yang kedua saja. Orang yang aku hanya akan menerima sholat dari orang yang satu, dua, yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, yang pertama. Yang kedua, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Tanda orang yang sholatnya diterima tidak bertingkah laku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Ada nggak orang yang sedang sholat tidak sombong kepada orang lain, tidak takabur kepada orang lain? Nggak ada, itu pasti di luar sholat itu. Artinya tanda orang yang sholatnya baik terlihat ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau dia suka sombong, suka bilang sopo aku, itu sholatnya nggak terima, itu tandanya. Oke. Yang kedua, haji yang diterima itu, mabrur itu, kata Nabi,
it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Memberikan makanan dan menebarkan salam. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Memberikan makanan dan berkata-kata yang baik. Tanda orang yang hajinya mabrur suka memberikan makanan kepada orang lain. Yang kedua, berkata-kata yang baik. Kalau ada orang sudah berhaji, berumroh bolak-balik, tapi omongan isi suka nyelekit, suka menyakiti orang lain, itu tanda hajinya tidak mabrur. Pulang haji bolak-balik, tapi medit, omongannya pedes, itu tandanya haji tidak mabrur. Puasa yang kita tahan ketika siang hari, tapi ketika selesai Ramadan geragas maneh, suka mengambil hak orang lain, suka ngutil, itu tanda puasanya tidak diterima, tidak bisa menahan diri dalam hidup. Latihannya di sini, tapi nanti dadi opo? Sekolah sukses itu kalau nanti dilihat dadi opo? Artinya efek dari ibadah vertikal ini terlihat ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Kesalihan horizontalnya itu yang paling menentukan. Maka karena sudah jam 8 saya tidak boleh lebih. Tadi datangnya boleh jam 7 tetapi pulangnya tidak boleh lebih dari jam 8 ya. Saya akan membacakan hadis yang sangat penting. Nabi didatangi sahabat, lalu sahabat-sahabat itu berkata, "Inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'azzi jiranaha bilisaniha." Bisa dipahami ya, Ibu? Bapak? Paham betul? Yang paham Bapak surah Al-Baqarah 187. Ada seorang perempuan rajin bangun malam untuk mendirikan sholat, rajin berpuasa di siang harinya, senang melakukan kebaikan-kebaikan, senang bersedekah, tetapi dia juga suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Niki cocok wedok niku. Ini orang menyakiti orang dengan lisan niku wedok biasanya. Kecerdasan verbalnya lebih tinggi daripada laki-laki. Karena itu daripada nanti digunakan di rumahnya ini bojo, mendingan jenengan takon dan niki. Karena 20.000 kata harus selesai sehari bagi perempuan itu. Karena itu rata-rata perempuan itu kan etes, cerewet. Nih bojone jenenge cerewet nih, ini wedok niku. Karena itu kalau perempuan ada laki-laki ketemu, saking putih di setan Imron, saking putih Mas Imron, saking pasar lanang niku. Tapi ini Bu Imron, sinten asmane? Ita. Saking putih Mbak Ita, saking pasar Mbak Yu, saat ini pasarnya rame banget. Kalau betul barang-barang larang kabeh, kalau betul duit 600 ngentuk saat niki niku wedok niku. Betul Bu ya? Pertanyaannya satu, jawabannya banyak. Itu perempuan. Urusan lisan niku pokoknya wong wedok. Pokoknya jenengan nek wedok cerewet menengo wis. Tinggal turu. Timbangani tekor. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Nabi berkata, tidak ada kebaikan apapun pada dirinya, dia termasuk ahli neraka. Wa qalu, dan sahabat-sahabat berkata lagi, wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqu bi autharin wa la tu'azzi ahadan. Dan ada perempuan yang lain, dia sekadar mendirikan sholat-sholat wajib dan dia bersedekah sekadarnya, tetapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Maka Nabi berkata, dia termasuk ahli surga.
poso siang hari, bangun malam mendirikan sholat tahajud, tapi omongan ini nyelekit. Kata Nabi, la khaira fiha hiya min ahlinnar. Tetapi orang yang ya kelihatannya biasa-biasa, hanya sekadar mendirikan sholat wajib, dicak sholat sunnah wangel turuan nih. Dia bersedekah itu sekadarnya, nek ngasih orang itu mengewu, tapi tidak pernah menyakiti siapapun. Maka Nabi berkata, hiya min ahlil jannah. Artinya sholat yang dia kerjakan, puasa yang dia kerjakan tidak punya efek sosial, tidak ada artinya. Tapi sholatnya sholat sekadarnya. Nih sholat itu ya cepat gitu, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Nabi, dia termasuk ahli surga. Ini artinya bahwa efek dari semua ibadah-ibadah vertikal itu harus terwujud dalam relasi sosial kita ketika kita berhubungan dengan orang lain. Itu jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, termasuk yang pertanyaan yang belum disampaikan. Maka puasa ini ya puasa biasa-biasa mawon. Ojo terlalu ngoyo-ngoyo, nek lapar nggih turu. Ya wis lapar piye, masa mau buka ya. Tapi biasanya lapar kan di awal-awal. Kalau sudah hari ke-9 nih ya. Hari 9 kok merasa lapar, itu berarti ada gangguan pencernaan ya, pencernaan itu. Itu harus cek dokter itu. Kalau awal-awal mungkin rasa lapar, rasa dahaga biasa. Tapi kalau sudah, apalagi nanti mihriyoyo merasa lapar, itu kayaknya ada kelainan itu. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan bukan orang yang puasanya hanya mendatangkan rasa lapar dan dahaga. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.